Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah semuanya dapat hadir ya hari ini untuk menimba ilmu. Baiklah, pada minggu lalu Ibu sudah menugaskan kepada kalian semua untuk membaca materi mengenai lemak dalam makanan. Dan akan kita bahas hari ini. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah membaca materinya? Sudah, Bu. Wah, sepertinya kalian sudah siap sekali ya untuk belajar pada hari ini. Baiklah, apabila kalian mendengar kata lemak, apa sih yang terpikirkan dalam benak kalian? Zat organik yang sulit larut dalam air, Bu. Mentega, Bu. Oke, yang lainnya bagaimana? Keju, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, salah satu sifat lemak adalah yaitu sulit larut dalam air. Dan makanan yang kalian sebutkan tadi merupakan beberapa makanan yang mengandung lemak. Baik, kemarin kita juga telah mendiskusikan mengenai kelompok ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan sekarang berkumpul bersama dengan kelompok yang sudah kita bagi pada minggu lalu. Kelompok di sini yaitu untuk mendiskusikan mengenai materi lemak dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk berdiskusinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah lemak. Nah, jadi menurut kalian, lemak itu apa sih? Adakah kelompok yang ingin menjawab? Kelompok 1, 2, 3, 4, atau yang lainnya? Kelompok 4 ingin mencoba, Bu. Baik, dipersilakan untuk kelompok 4. Bisa jelaskan apa itu lemak? Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan apa itu lemak. Jadi, menurut kelompok kami, lemak merupakan zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun, dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Oke, bagus. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya, Ibu. Saya ingin mencoba menambahkan dari kelompok 1 hasil diskusi kami dari kelompok 1 bahwa unsur penyusun lemak antara lain ada karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang fosfor serta nitrogen. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu lemak. Tahukah kalian anak-anak, ternyata lemak ini juga ada jenis-jenisnya loh berdasarkan komposisi kimianya. Coba sekarang, adakah yang bisa menyampaikan apa saja sih jenis-jenis lemak tersebut? Kelompok 2 ingin mencoba, Bu. Baik, silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis lemak. Jadi, lemak berdasarkan komposisi kimianya terdiri dari 3 macam. Yang pertama, lemak sederhana, kedua lemak campuran, dan yang ketiga adalah lemak asli. Di mana lemak sederhana merupakan lemak yang tersusun dari trigliserida. Kemudian untuk lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Dan yang terakhir adalah lemak asli, yaitu merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisi lipid. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 2. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 ya. Jadi untuk lemak sederhana, kalian dapat menemukannya itu di plastisin. Pastinya kalian tahu dong apa itu plastisin. Nah, kalau untuk lemak campuran, contohnya itu kita bisa dapat melihat di lipoprotein. Dan lemak asli ini contohnya pada kolesterol dan lemak asam. Kemudian, lemak asli ini berdasarkan ikatan kimia ternyata dibagi lagi menjadi 2. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa saja itu?
Kelompok 3 ingin mencoba menjawab, Bu. Oke, silahkan kelompok 3. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, untuk lemak asli itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Di mana asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang bersifat non-esensial karena dapat diproduksi dalam tubuh. Sedangkan jika asam lemak tak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Ibu, dari kelompok 1 ingin menambahkan, Ibu. Oke, baik, silahkan. Untuk asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi, es krim, dan lemak yang menempel pada daging. Dan untuk asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, buah zaitun, aneka kacang-kacangan seperti kacang mete, kacang tanah, almond. Kemudian, sedangkan hasil tanaman yang mengandung banyak minyak jenuh diantaranya adalah minyak kelapa, minyak biji kapas, minyak inti sawit, dan mentega coklat. Produk dan makanan yang diproses dari bahan dengan lemak jenuh dipastikan akan mengandung lemak jenuh tinggi, Bu. Iya, bagus sekali ya ternyata jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai salah satu sifat dari lemak itu sendiri, yaitu tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik. Coba sekarang kita diskusikan lagi mengenai sifat lemak lainnya. Oke, Ibu meminta sekarang kelompok 3 bisa menyampaikan apa saja sih sifat-sifat lainnya tadi? Baik, Bu. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami dari beberapa referensi yang kami baca, bahwa sifat lemak lainnya, di mana lemak ini penyusun utamanya adalah asam lemak, dan juga lemak ini memiliki kandungan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Iya, bagus sekali. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman kalian, tadi dijelaskan bahwa lemak itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Maka sebenarnya apa sih fungsi lemak bagi tubuh kita? Coba sekarang Ibu ingin dengar jawaban dari kelompok 4. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskannya hasil diskusi kami berdasarkan referensi yang kami baca, bahwa fungsi lemak ialah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh vital seperti jantung dan lambung. Kemudian sebagai bantalan lemak, penghasil energi tertinggi, penahan rasa lapar. Nah, penahan rasa lapar ini karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Apabila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Kemudian bahan penyusun membran sel, bahan penyusun hormon, dan vitamin, khususnya untuk sterol, bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih kelompok 4. Ya, sudah jelas sekali ya anak-anak, bahwa lemak itu memiliki banyak fungsi yang berguna bagi tubuh, walaupun jika kita mengkonsumsinya terlalu banyak, itu tidak baik bagi tubuh. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu asupan lemak total yang dapat dikonsumsi oleh tubuh kita? Bu, menurut jurnal yang saya baca, kita ini dianjurkan mengkonsumsi lemak dan juga minyak dalam hidangan kita sehari-hari itu tidak lebih dari 25% kebutuhan energi, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, WHO pada tahun 2015 menganjurkan lemak yang dapat dikonsumsi itu kurang dari 30% asupan total kalori. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, tidak jenuh seperti ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Kemudian, rekomendasi dari American Heart Association atau AHA mengenai asupan lemak sesuai dengan sugesti US Department of Agriculture Dietary Guidance for American atau USDA pada tahun 2010, yaitu dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak 20-35% asupan total kalori. Nah, diumpamakan seorang mengkonsumsi 2000 kalori per hari, berarti
asupan lemak yang sehat itu berkisar antara 400 sampai dengan 700 kalori. Kisaran ini sama dengan 44 sampai 78 gram. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerusakan pada lemak. Coba sekarang Ibu ingin tahu, kalian pernah tidak mencium bau tengik dari ikan? Ya, itu adalah salah satu contoh fenomena dari kerusakan lemak. Terjadi karena asam lemak pada suhu ruang dirombak akibat hidrolisis atau oksidasi. Tapi masih banyak penyebab-penyebab lainnya. Coba, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan pada lemak tersebut? Kelompok 3 mencoba menjawab, Bu. Jadi menurut kami untuk faktor-faktor lainnya itu ada hidrolisis, di mana hidrolisis ini sangat menurunkan mutu minyak. Kemudian yang kedua ada polimerasi, di mana polimerasi ini merupakan proses pembentukan senyawa polimer saat proses penggorengan yang merupakan terjadinya reaksi dari polimerisasi asam lemak ajenuh. Iya, benar. Jadi, polimerisasi dan hidrolisis juga termasuk sebagai faktor penyebab kerusakan pada minyak. Jadi, untuk mencegah kerusakan tersebut, ada yang tahu tidak bagaimana cara pengawetan untuk lemak tersebut? Kelompok 2 ingin mencoba menjawab, Ibu. Untuk pengawetan lemak, itu bisa dilakukan dengan melakukan penambahan antioksidan yang berfungsi untuk menunda, menghambat, ataupun mencegah proses oksidasi pada makanan, sehingga tidak menyebabkan ketengikan atau kerusakan pada makanan tersebut. Oke, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman kalian. Ya, jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu seperti menutup kemasan minyak secara rapat, kemudian menyimpannya dalam tempat yang sejuk, kemudian menyimpan lemak di tempat yang bersih. Kemudian, lemak ini juga ternyata memiliki efek kekurangan dan kelebihan sebagai zat energi loh anak-anak. Ya, di mana kelebihan itu menimbulkan obesitas, kemudian juga bisa menyebabkan kolesterol dalam darah meningkat. Lalu, untuk kekurangan lemak tersebut yaitu dapat menyebabkan pengurangan ketersediaan energi. Lalu Ibu, apakah ada cara agar kita dapat menganalisis adakah lemak dalam suatu makanan, Bu? Saya Ayustaning Warno dan ini adalah praktikum kadar lemak. Lemak adalah sekelompok zat yang secara umum larut dalam ether, kloroform, atau pelarut organik lainnya, tetapi jarang larut dalam air. Makanan mengandung banyak jenis lemak, tetapi lemak yang cenderung paling penting adalah triacylglycerol dan juga fosfolipid. Metode analisis yang digunakan untuk analisis kadar lemak yaitu metode Solet, yang merupakan metode ekstraksi semi-kontinu. Silakan amati video analisis kadar lemak sebagai dasar pembuatan laporan praktikum Anda. Terima kasih. Pada praktikum uji kadar lemak, alat yang digunakan adalah sendok spatula, kertas saring Wetman, aluminium foil, gelas ukur, batu alas bulat, tabung ukur, oven, alat soklet, dari evaporator, desiccator, dan film hood. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sambal kacang hijau kering yang telah dihaluskan, batu didi, dan larutan hexan. Langkah praktikum pertama yang dilakukan adalah persiapan sampel dengan menimbang sambal kacang hijau yang telah dihaluskan sebanyak 20 gram. Kemudian, sambal dituangkan ke kertas saring Wetman untuk dibungkus.
Langkah selanjutnya adalah persiapan ekstraksi. Pada langkah ini, masukkan labu alas bulat yang digunakan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dan biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan labu alas bulat dan masukkan ke dalam desikator selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan labu alas bulat dari desikator dan lakukan penimbangan berat dari labu alas bulat yang kosong. Kemudian, masukkan batu didih sebanyak 1 sendok spatula dan timbang kembali berat dari labu alas bulat yang berisi batu didih. Selanjutnya, ukur larutan heksan sebanyak 250 ml dengan tabung ukur dan masukkan ke dalam labu alas bulat yang berisi batu didih. Langkah ketiga adalah proses ekstraksi. Pertama, membuka keran agar air dapat mengalir melewati selang dari alat soklet. Kemudian, menyalakan heating mantle dan set dengan suhu pada angka 5.
Pada proses ini, pelarut atau heksen akan mendidih dan uapnya masuk ke dalam pipa vapor, kemudian akan mengalami proses pengemburan atau kondensasi. Pelarut atau heksen akan bercampur dengan sampel dan mengekstrak atau memisahkan senyawa yang ada di sampel. Apabila bagian sifon sudah penuh, maka pelarut akan disalurkan kembali ke dalam labu alas bulat. Proses ekstraksi ini berlangsung selama 8 jam. Kemudian, dinginkan sampel di dalam fume hood selama 30 menit. Setelah 30 menit, timbang dan catat berat dari labu alas bulat dan minyak yang terekstrak. Selanjutnya, menghilangkan pelarut dari ekstrak lemak dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dan tekanan 500 mm hidrat girum. Kemudian, setelah pelarut dihilangkan, lakukan penimbangan dari berat setelah sampel diekstraksi. Hasil data pada uji kadar lemak dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah anak-anak, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Jika semuanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan nanti dipelajari kembali materi tentang lemak dalam makanan ini. Baiklah, Ibu cukupkan. Sampai ketemu di minggu depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.